Ya, halo adik-adik siswa sekalian. Saat ini bersama saya, Jonathan Solan, SPD. Saat ini kita akan belajar mata pelajaran fisika dengan materi gelombang mekanik. Ya, bicara tentang gelombang, pastinya semua sudah pernah mendengar yang namanya gelombang dan semua sudah pernah merasakan, melihat yang namanya gelombang. Ya, apa sih gelombang ini? Nah, sebelumnya kalian sudah pernah melihat gelombang. Gelombang terjadi pada sebuah tali misalnya. Ya, kalian pernah memainkan sebuah tali kan? Pasti bentuknya seperti gelombang. Nah, selanjutnya pernah main gitar. Nah, gitar ini akan menghasilkan gelombang bunyi ketika kalian petik. Selanjutnya ada juga gelombang air. Nah, setiap hari kalian melihat gelombang air. Apalagi kalau misalnya kalian tinggal di tepi pantai, ya, gelombang air laut banyak kali terjadi. Demikian juga ada gelombang cahaya melalui cahaya matahari, dan banyak lagi gelombang-gelombang yang lain. Nah, apa sih sebenarnya ini gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Ya, kenapa terjadi gelombang? Terjadi gelombang ya karena adanya peristiwa getaran. Namun, ternyata terjadinya getaran belum tentu menyebabkan gelombang. Dan syarat agar suatu gelombang terjadi harus ada dua, yaitu adalah adanya medium dan adanya energi. Medium berarti zat perantara, kalau energi berarti adanya kekuatan. Nah, dan selanjutnya kita lanjut, ada jenis gelombang berdasarkan medium, berdasarkan zat perantara, dibedakan menjadi dua. Yang pertama gelombang mekanik dan selanjutnya gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik, ya, ini adalah gelombang yang memerlukan zat perantara untuk merambat. Contohnya gelombang bunyi. Gelombang bunyi bisa terdengar oleh telinga kita karena ada zat perantara, yaitu udara. Selanjutnya ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan zat perantara untuk merambat. Contohnya adalah gelombang radio. Contoh lain juga adalah gelombang cahaya. Kita lihat cahaya matahari, ya, yang terjadi, kita bisa melihat cahaya matahari yang terjadi walaupun jaraknya jauh. Nah, itu disebabkan karena tidak adanya medium merambat. Cahaya matahari bisa merambat melalui ruang hampa udara di luar angkasa sampai ke mata kita. Ini artinya gelombang cahaya atau cahaya matahari tidak memerlukan zat perantara. Nah, selanjutnya jenis gelombang berdasarkan arah getarnya dibagi dua juga. Yang pertama yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, apa bedanya gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Nah, bedanya ada di arah getar, ya, dan arah rambat. Kalau gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat. Artinya tegak lurus berarti 90 derajat. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar terhadap arah rambat. Sejajar berarti dia searah, ya. Ya, jadi bedanya gelombang transversal dan gelombang longitudinal ada pada arahnya, arah getarnya, dan arah rambatnya. Kalau transversal tegak lurus, kalau longitudinal sejajar. Nah, bagaimana dengan gelombang transversal? Ini adalah contoh gambar yang terjadi pada gelombang transversal. Gelombang transversal biasa juga kita lihat pada sebuah tali yang kita gerakkan misalnya, maka akan membentuk gelombang transversal seperti ini. Nah, ada titik-titik yang ada di gambar ini, dan ternyata gelombang transversal di gambar ini ada dua gelombang. Kenapa dua gelombang? Karena dikatakan mempunyai satu gelombang, yaitu jika ada satu bukit dan satu lembah. Nah, pada gambar ini yang dikatakan satu gelombang yaitu titik A, B, C, D, dan E. Kemudian gelombang yang kedua adalah titik E, titik F, titik G, H, dan I. Maka pada gambar ini ada dua gelombang yang terjadi. Nah, apa maksudnya titik-titik ini? Kita akan lihat bagian-bagian dari gelombang transversal.
titik A, B, dan C itu disebut bukit gelombang. Kemudian untuk titik C, D, dan E itu disebut lembah gelombang. Titik B ini disebut dengan puncak gelombang, sementara titik D adalah dasar gelombang. Selanjutnya, titik A, C, E ini disebut simpul-simpul gelombang. Selanjutnya, titik B dan B aksen, ya, jarak B ke B aksen, demikian juga D ke D aksen itu disebut amplitudo. Amplitudo berarti simpangan terbesar dari sebuah gelombang. Nah, kita sudah melihat bagian-bagian dari gelombang yang pertama. Bagaimana dengan bagian-bagian gelombang yang kedua? Yang mana dikatakan bukit gelombang dari gelombang yang kedua ini? Selain sampai ke amplitudo, adik-adik bisa kerjakan ya untuk melanjutkan bagian-bagian dari gelombang besar. Oke, kita lanjut dengan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini contoh gelombang longitudinal. Kalian pasti pernah melihat slinky, ya. Nah, gelombang longitudinal ada perbedaannya di sini. Kita lihat ternyata ada renggangan, ada yang rapatan, ya. Renggangan rapatan. Nah, arah getar slinky dan arah rapatnya searah, ya, searah. Nah, dikatakan satu gelombang apabila ada satu rapatan ditambah dengan satu renggangan, itu disebut dengan satu gelombang. Nah, sekarang kita akan lihat komponen-komponen apa saja yang ada pada gelombang. Yang pertama adalah periode. Periode dilambangkan dengan T besar, satuannya sekon. Selanjutnya, panjang gelombang yang dilambangkan dengan lambda. Kita ingat ya, kalau panjang dalam besaran pokok itu satuannya adalah meter. Maka demikian juga panjang gelombang. Selanjutnya, cepat rambat gelombang. Cepat dilambangkan dengan V. Satuannya sama juga dengan digerak lurus, yaitu meter per sekon. Selanjutnya, frekuensi dilambangkan dengan F, satuannya hertz. Nah, kita akan lihat satu persatu dari bagian-bagian atau besaran-besaran komponen gelombang tadi. Yang pertama, periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang. Misalnya, jika dalam 1 sekon terjadi 100 gelombang, berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu sebesar, kita langsung bagi saja menggunakan rumus T sama dengan T per N. Berarti 1 sekon dibagi 100 gelombang, sama dengan 0,01 sekon. Dengan demikian, untuk melakukan satu gelombang dibutuhkan waktu 0,01 sekon. Ya. Dan selanjutnya frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 sekon. Contohnya, jika dalam 5 sekon terjadi 100 gelombang, berarti banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 sekon adalah, ya, kita pakai rumus F sama dengan N per T. Sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan 20 Hz. Dengan demikian, banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 sekon atau frekuensi gelombang tersebut adalah 20 Hz. Kita lanjut dengan besaran selanjutnya. Ya, kita masih melihat hubungan frekuensi dan periode. Apa hubungannya sih? Ya, jadi tadi sudah ada 2 rumus yang kita dapat ya. Ada 2 rumus. Jadi rumus yang pertama itu tadi T sama dengan T kecil per N, baru kemudian F sama dengan per T. Nah, hubungan frekuensi dan periode T sama dengan 1 per N. Kalau kita balik, maka rumusnya jadi F sama dengan 1 per T. Ada contoh soal, sebuah tali melakukan 108 gelombang dalam 27 detik. Berapa frekuensi dan periode gelombang itu? Nah, kita pakai rumus yang pertama tadi bisa ya, kita cari dulu frekuensi. F sama dengan N per T, sama dengan 108 dibagi 27, sama dengan 4 Hz. Ya, jika sudah dapat frekuensinya, maka periode juga kita bisa cari. T sama dengan 1 per F,
sama dengan, ya kita pakai rumus ini yang bagian atas ini, T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 4 Hz sama dengan 0,25 sekon. Selanjutnya, kita lihat contoh kedua. Terlihat dari sebuah pantai air laut yang melakukan 100 gelombang dalam waktu 1 menit. Maka frekuensi dalam dan periode gelombang air laut tersebut adalah, kita pakai rumus di slide sebelumnya, T sama dengan T per N sama dengan 60 per 300. Wah, kita lihat 60-nya dapat dari mana ya? 60 ini artinya 1 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon. Maka 60 per 300 sama dengan 0,2 sekon. Selanjutnya, jika T atau periode sudah didapat, maka kita bisa cari dengan rumus. Untuk frekuensi, kita cari dengan rumus F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 0,2 sekon. Ya, 0,2 nya dapat dari mana? Dari ini, sama dengan 5 Hz. Nah, selanjutnya komponen yang ketiga, panjang satu gelombang atau panjang gelombang adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh satu gelombang dalam waktu satu periode. Rumusnya lambda sama dengan V kali T. Ini bisa juga kalau hubungannya dengan M, yaitu lambda sama dengan V kali 1 per F atau V per F ya. Contoh soalnya yaitu periode suatu gelombang adalah 0,1 sekon. Dalam 1 sekon gelombang menempuh jarak 10 meter. Dengan demikian panjang gelombang tersebut adalah, kita gunakan rumus lambda sama dengan V kali T ini ya. Sama dengan, ya, periodenya sudah diketahui tapi V belum diketahui. Kita cari dengan rumus V sama dengan X per T. Ini ingat ya, ini rumus dari gerak lurus, tapi bisa juga digunakan di pembahasan tentang panjang gelombang atau cepat lambat gelombang. Maka X per T kecil dikali T besar sama dengan X-nya berapa? 10 meter. Jarak ya, X 10 meter dibagi dengan 1 sekon. Ini dalam 1 sekon. Dikali dengan periodenya T besar sama dengan 0,1 sekon. Maka 10 per 1 dapatnya 10 dikali dengan 0,1 sekon sama dengan 1 meter. Maka panjang gelombang yang merambat adalah 1 meter. Yang terakhir, cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 sekon. V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda F. Nah, sebuah gelombang merambat dengan panjang 10 meter dengan periode 0,1 sekon. Maka cepat rambat gelombang tersebut adalah V sama dengan lambda per T sama dengan 10 meter per 0,1 sekon sama dengan 100 meter per sekon. Ya. Jadi cepat rambat gelombang tersebut adalah 100 meter per sekon. Ya, demikian untuk pembahasan gelombang mekanik. Ini adalah pembahasan awal dan masih ada pembahasan selanjutnya. Tetap semangat. God bless you.